Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada siang hari ini. Tak lupa salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana ia telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang Pancasila dan tantangan milenial. Saya Siti Fadila Widiarianti sebagai moderator beserta presentator dan teman saya Parsa Aulia Afifah sebagai presentator, Aisyah Putri Buana sebagai presentator, dan Nadidia Gista sebagai presentator. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Pancasila dan tantangan milenial dari kelompok 5. Next. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Persatuan Indonesia. Ulangi. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang beradab. Oke. Masalah ini yaitu dalam era dinamika milenial yang dipengaruhi dengan inovasi teknologi, perubahan sosial, dan kompleksitas tantangan global, pertanyaan mengenai identitas dan nilai-nilai yang membimbing jalanan sebuah bangsa menjadi semakin mendesak. Di tengah sorotan tersebut, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia muncul sebagai paduan etika dan moral yang relevan untuk memandu generasi milenial. Generasi milenial dengan karakteristiknya yang unik dan beradaptasi cepat terhadap perubahan dihadapkan pada beragam tantangan yang mencakup teknologi, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim. Di sini, di era milenial ini, banyak kita dapati orang-orang yang sudah tidak peduli lagi dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya aja, salah satunya itu dari video yang telah kami putarkan tadi. Video itu negara tetapi dengan nilai Pancasila tidak hafal. Jangankan untuk memakai nilai Pancasila dalam beretika atau dalam fondasi hidupnya, tapi butir-butir nilai Pancasila saja tidak hafal. Okay, next. Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh untuk membangun Pancasila. Pancasila merupakan pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Generasi milenial adalah generasi yang lahir pada tahun 1980-an hingga awal tahun 2000-an. Generasi milenial merupakan generasi yang tumbuh dan berkembang di era globalisasi dan teknologi informasi. Di sini, Pancasila sebagai pedoman hidup sudah mulai luntur nilai-nilainya di era milenial ini. Milenial itu kelompok usia dari tahun 1980-an hingga tahun 2000-an. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang apa saja tantangan-tantangan yang dihadapi oleh generasi milenial terhadap Pancasila dan bagaimana cara menghadapinya. Oke, next. Yang kedua ada tantangan di era milenial.
Yang pertama, lunturnya Pancasila, generasi milenial dengan berbagai hal baru yang dapat menggerus nilai Pancasila. Hal tersebut antara lain globalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi. Globalisasi dan modernisasi dapat menyebabkan terjadinya pergeseran nilai-nilai masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dapat menyebabkan generasi milenial lebih mudah terpapar oleh informasi yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Yang kedua, kurang pemahaman terhadap Pancasila. Generasi milenial juga kurang memahami nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya sosialisasi Pancasila, kurangnya minat generasi milenial untuk mempelajari Pancasila, dan kurangnya akses generasi milenial terhadap informasi tentang Pancasila. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Generasi juga dapat terpengaruh oleh lingkungannya dalam penerapan Pancasila. Hal ini dapat terjadi jika lingkungan generasi milenial tidak kondusif untuk menerapkan Pancasila. Misalnya, jika lingkungan generasi milenial dipenuhi dengan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka generasi milenial tersebut juga akan terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada upaya untuk mengatasi tantangan Pancasila. Yang pertama ada dengan peningkatan sosialisasi Pancasila. Pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan sosialisasi Pancasila kepada generasi milenial. Sosialisasi Pancasila dapat dilakukan melalui berbagai media, baik media cetak, media elektronik, maupun media sosial. Sosialisasi Pancasila perlu dilakukan secara intensif dan berkelanjutan agar generasi milenial dapat memahami nilai-nilai Pancasila dengan baik. Yang kedua ada dengan peningkatan pemahaman terhadap Pancasila. Generasi milenial perlu meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Pemahaman terhadap Pancasila dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain dengan pendidikan Pancasila, diskusi dan kajian Pancasila. Pendidikan Pancasila perlu menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Selain itu, generasi milenial juga perlu didorong untuk aktif mengikuti berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap Pancasila, seperti diskusi, kajian, dan volunteer. Dan yang ketiga ada penciptaan lingkungan yang kondusif. Masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penerapan Pancasila. Lingkungan yang kondusif dapat diciptakan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila, dan dengan cara mencegah terjadinya perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat juga perlu mencegah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti ujaran kebencian, intoleransi, dan radikalisme. Contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 2. Bersikap toleran dan menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. 3. Bersikap adil dan tidak diskriminatif. 4. Bersedia berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 5. Menghargai perbedaan pendapat. 6. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dapat disimpulkan, generasi milenial merupakan generasi yang memiliki potensi besar untuk kemajuan bangsa Indonesia. Generasi milenial perlu dipersiapkan untuk menjadi generasi yang berjiwa Pancasila. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut, generasi milenial dapat menjadi generasi yang tangguh dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa Indonesia.
Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.